Baik, Om Swastiastu. Om Mawigenamastu Namo Siddham Om Saraswati Dipati Nama Swaha. Hong ulun basuki langgeng. Mugi rayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya sucikan Romo Mangku, para pindahan dite. Yang saya hormati Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini diwakilkan oleh kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim. Ternyata beliau ini seorang dalang ini. Kita kasih aplaus. Terima kasih sudah hadir bersama kami malam hari ini. Tadi pagi saya WA Bu Gubernur, beliau balas. Beliau nyampaikan terima kasih sudah datang ke Jawa Timur. Dan mungkin beliau tidak bisa hadir dalam kesibukan dan sampaikan salam kami kepada beliau supaya beliau diberikan kesehatan. Yang saya hormati dan saya banggakan juga Bapak Bupati Kabupaten Gresik atau yang mewakili seluruh jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Kabupaten Gresik, dan juga di sini hadir Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gresik, Pak Wongso, jajaran SKPD Kabupaten Gresik yang hadir, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Nah yang ini, Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Timur dan Ketua WHDI Provinsi Jawa Timur. Sini juga hadir teman-teman dari Prada, KMADI, Prajaniti, lengkap. Kemudian Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gresik, Pak Kusno. Saya ini dikerjain dari pagi sama Pak Kusno. Jam 8 pagi sudah dijemput. Kami nginap di Kebumas. Sudah diajak ke Pura Medang Kemulan. Setelah itu berapa waktu, tidak boleh lama-lama katanya, digeser lagi ke satu pura lagi di beton. Kemudian geser lagi, satu pura lagi di Laban. Dan akhirnya di sini harus ketemu juga pura di Kertebuana, tadi di Bongso Kulon. Dan hari ini ketemu lagi di Pura Kertebumi. Tambah itu lagi saya dikerjain suruh ganti pakaian lagi nih. Tadi sudah pakai pakaian Bali. Hari ini harus pakai pakaian Madura katanya. Ini satu hari ini dikerjain Pak Kusno terus. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Desa Pengalangan Bapak Sandia, Pak Camat juga yang hadir, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Kepala Desa, Ketua KNPI Kabupaten Gresik, terima kasih sudah hadir, Ketua FKUB Kabupaten Gresik dan forum-forum lintas iman, lintas agama, Ketua Forum Masyarakat Gresik Cinta Keberagaman, selamat malam, terima kasih. Para tokoh umat Hindu, sesepuh, pini sepuh, haji sepuh, dan baik yang dari Gresik maupun dari luar Gresik, Pak Ketut, Susnaya, hadirin umat sedharma yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja pangastuti kehadapan Ida Sang Yang Paramekawi, Gusti Sang Murbeng Dumadi, karena atas Asung Kertewara Nugrahanya kita diberikan kesehatan, diparingi sehat segar waras, sehingga kita bisa bertemu, bersimakrama, bersilaturahmi dalam forum yang mulia ini, bertepatan dengan Suba Dewasa Purnama ketiga. Pak Dalang Narto, malam ini malam yang sangat baik bagi umat Hindu, karena di malam hari ini ada bukan hanya purnama ketiga, tetapi juga purnama ketiga yang disebut dengan full moon, karena bulannya itu bulat begitu, sudah terbit tadi menjelang senjakala, dan juga bertepatan dengan Piodalan Pura Kertebumi yang ke-22. Semoga kasih sayang para sesuhunan yang maha agung dan para leluhur tetap berlimpah kepada kita semua,
sehingga bisa menjalankan swadharma masing-masing, terutama untuk mengabdi pada umat, bangsa, dan negara. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang saya muliakan, saya ini sudah 3 kali ke Gresik. Dan mudah-mudahan tidak pernah bosan untuk datang ke Gresik. Satu yang membuat kita rindu untuk masuk ke Gresik itu adalah makanannya. Dari kemarin kami sudah mencoba berbagai jenis kuliner di Gresik ya. Mulai nasi kerau, ya. Luar biasa, kalau nggak hati-hati langsung kena pedesnya itu Pak. Kemudian juga ada sate yang khas Gresik itu, yang bumbunya hitam. Sate bukan, bebek. Yang bumbunya hitam. Kemudian tentu saja ada beberapa makanan yang menurut saya membuat kita semua sangat rindu dengan Gresik. Berapa puluh tahun yang lalu ada seorang yang namanya Thomas Stanford Raffles ya, yang menulis buku The History of Java, pernah menulis tentang Gresik ini. Nanti bisa dikoreksi oleh Pak Dalang ya. Nama Gresik ini menurut dia, menurut Thomas Stanford Raffles, itu berasal dari Giri dan Gisik, yang berarti gunung di tepi pantai. Yang hal ini tentu saja menarik karena merujuk pada topografi kabupaten ini yang berada di pinggir pantai. Dan menurut saya ketika kita bicara Giri, di sini juga ada Sunan Giri. Giri kalau di Bali atau di bahan Jawaan kuno itu disebut dengan gunung. Giri Tohlangkir, Giri Pawitra, gitu. Giri itu gunung. Hal ini mengingatkan kepada konsep yang kita kenal di dalam konsep agama Hindu dan juga berkembang di Jawa dan Bali yang disebut dengan Segoro Ukir. Segoro gunung. Yang menjadikan adanya poros imajiner kosmis ya, yang mempertemukan dua kekuatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu gunung atau ukir yang menjadi sumber kehidupan kita. Sedangkan segoro, laut, adalah tempat peleburan sarwa mala. Ini secara spiritual kalau umat Hindu selalu melakukan upacara melasti. Jadi tidak hanya padusan atau mandi, tetapi juga melakukan upacara untuk mengamet sarineng amerta di segara. Dan juga melepas kekotoran. Jadi segara itu menampung kekotoran kita, tetapi di sisi lain adalah sumber amerta. Nah, di tengah-tengah itulah, di antara segoro dan gunung, itu kita membangun kehidupan. Bapak Ibu sekalian, di Bali, mungkin juga asalnya juga dari Jawa, kami memiliki satu lontar yang disebut dengan Batur Kelawasan. Saya bacakan kutipan dari buat lontar Batur Kelawasan ini. Ling te kita akabehan, ria wekasan, wenang te kita pratyaksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetuning kara, pasir ang lebur sahananing mala. Rimadia kita awangun kahuripan. Mahyun te kita maring lelepakin telapak tangan. Ayu kamaduk aparikose dening Prajapati. Yen kita tan heling, moga-moga kita tan namangguh rahayu. Dia panganinum cendak tuh kageringan lan masuduk maring padutan. Artinya ingatlah pesanku wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah dari hasil tanganmu sendiri. Janganlah kamu hidup senang
dari merusak alam. Kalau tidak mematuhi, kamu terkena kutuk, tidak akan menemukan keselamatan, kekurangan bahan makanan dan minuman, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Ini kutipan lontar batur kelawasan yang isinya menurut saya mencerminkan kondisi kita hari ini. Kita tidak pernah eling, tidak pernah ingat dengan gunung, tidak pernah eling dengan laut. Kita merusak laut dan gunung. Dan akhirnya yang terjadi adalah kita tidak akan menemukan keselamatan. Muncul berbagai macam penyakit dan kita bertengkar sesama saudara. Kesadaran tentang pentingnya poros kosmik segero gunung ini nampak jelas tapaknya dalam keraton-keraton Jawa. Baik keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Saya tahunya dua ini Pak. Garis imajiner Yogyakarta sebutannya Sumbu Filosofis Yogyakarta merupakan sebuah garis tegak imajiner Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Garis ini memanjang dari utara ke selatan yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan Pantai Parangkusumo atau Parangtritis di selatan. Di tengahnya ada Keraton Kesultanan Yogyakarta. Sumbu filosofis ini melambangkan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam. Garis itu memiliki makna filosofi yang sangat tinggi, menjadi salah satu acuan tata kota dalam wilayah yang terlewati. Ini juga dikenal dalam agama Hindu dengan konsep mandala. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mempelajari salah satu warisan leluhur kita, salah satu konsep yang sangat penting adalah konsep mandala. Dan dalam konsep mandala itu dijabarkan oleh para pendahulu kita terutama di Jawa ini, di Keraton Yogyakarta dan Sunan Paku Surakarta, ada yang disebut dengan Catur Gatra Tunggal misalnya. Catur Gatra Tunggal itu menyatukan elemen pemerintahan, ekonomi, dan sosial dan budaya. Ketika orang membangun keraton, di dekat keraton, di depan keraton pasti ada pasar, alun-alun, dan masjid gede. Di Bali juga begitu Pak. Ketika kita bicara Catuspate, ada puri, ada pura, ada pasar, dan juga ada alun-alun atau bencingah. Ini konsepsi yang saya kira turun-temurun dari zaman Medang Kemulan, Singosari, Majapahit, sampai terus ke Bali dan juga sampai kita di Kasunanan Surakarta dan Kesultanan. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, konsepsi tentang konsep mandala ini juga kita bisa lihat dalam pengaturan pemerintahan. Misalnya Jakarta kita tahu Merdeka Utara itu istana, ada Istiqlal, atau kemudian ada katedral, tetapi juga ada alun-alun, kemudian ada juga pusat-pusat Merdeka Selatan ya, kemudian ada perpustakaan, dan Merdeka Barat itu adalah museum. Itu artinya para pendiri bangsa ini juga membuat tata letak kota itu berdasarkan filosofi, tidak sembarangan. Kenapa misalnya Istana Merdeka itu di sebelah utara dari Monas. Mengapa kemudian kita tahu Istiqlal itu, kalau istilah Bali itu Kajekangin. Gitu. Ada Istiqlal dan juga ada katedral. Dan saya kira ini kita bisa pelajari di kota-kota lain di Jawa mengenai bagaimana filosofi mengenai tata kota itu dibangun berdasarkan konsep mandala. Bahkan Raja Kertanegara itu jauh melampaui ini. Konsepsi tentang mandala beliau jauh melampaui apa yang kita sebut sekarang ini dengan tata kota, masuk dalam konsep Nusantara. Saya kira ini meletakkan dasar yang cukup besar bagi bangsa kita. Kita warisi sampai sekarang ini bagaimana konsep mandala itu juga kemudian diimplementasikan di masa lalu dan kita ikuti sampai saat ini. Di Yogyakarta ada panggung Krapyak ke utara hingga keraton melambangkan perjalanan manusia
Sejak menjadi bayi, lahir, beranjak dewasa, berumah tangga hingga melahirkan anak. Ini kita harus pelajari bagaimana meletakkan kerapia, kemudian sampai ke keraton, itu melihat fase-fase kehidupan manusia. Sedangkan garis dari tugu keraton melambangkan perjalanan manusia kembali ke pencipta. Jadi gini garis imajinernya dari selatan menuju ke utara. Di utara ada keraton, ada tugu, ada gunung Merapi. Tugu Gologilik dan panggung Krapiak juga merupakan simbol lingga dan yoni yang melambangkan kesuburan manusia. Namun dari semua titik-titik pada garis imajiner tersebut, Keraton Yogyakarta lah yang menjadi pusatnya. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono Jumenteng di Siti Hinggil, maka beliau menghadap ke utara, mengarah ke arah Gunung Merapi. Dari Dampar Kencana beliau bisa melihat Tugu Gologilik. Di situ pandangan terkonsentrasi, nyawiji, konsentrasi, terpusatkan, patitis pada Sang Yang Maha Agung untuk Hamamayu Hayuning Bawono. Saya kira ini perlu dieksplorasi lagi mengenai orbitasi arah kosmik ini. Saya kemarin sempat ke Gunung Pawitra, melihat dari jauh Gunung Pawitra, Gunung Penanggungan. Dan dari sana kita bisa melihat bagaimana arah keraton-keraton Majapahit terhadap Gunung Pawitra. Kebetulan saya sempat masuk ke situs Kumitir yang katanya sebagai istana dari Brewengker, dan itu menjadi menarik bagaimana pandangan mengenai arah gunung itu menjadi sentral dari keraton-keraton di Jawa Timur. Ini berbeda misalnya dengan Mataram kuno di Jawa Tengah. Konsepnya adalah konsentrik, Padma. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat di Candi Prambanan itu bentuknya konsentrik. Kayak lotus. Tidak ada orbitasi gunung. Tidak ada arah ke gunung. Bahkan mengarahnya ke timur. Candi Prambanan itu mengarahnya menghadap ke timur. Tetapi kalau kita masuk ke Jawa Timur, lihat dari candi-candi yang muncul di Penanggungan di Gunung Pawitra, orbitasi terhadap gunung itu penting sekali. Sehingga arah dari candi-candi itu pasti berasal dari gunung. Jadi seperti bukan lagi konsentrik. Dan ini diwarisi lagi di Bali. Sehingga kita di Bali itu mengenal meulu ke gunung. Meulu itu kita mengarah ke gunung. Gunung sebagai pusat jadi sumber kesakralan dan semua orientasinya ke gunung. Baik itu Gunung Batur maupun Gunung Agung. Sehingga orang Bali membangun merajannya atau sanggar pemujaannya itu di arah timur laut ya, antara utara dan timur. Kajekangin. Karena Gunung Agung ada di sana. Dan itu juga membuat keraton-keraton juga berubah di Bali. Puri-puri adalah di arah Sangemendalanya menghadap ke selatan maupun menghadap ke barat. Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita pelajari poros imajiner. Mengapa kemudian Gunung Pawitra menjadi penting, mengapa Gunung Arjuna menjadi penting, mengapa Gunung Raung menjadi penting, mengapa Gunung Dieng menjadi penting. Dieng itu menjadi salah satu orbitasi penting. Jadi dalam konsep berorientasi pada gunung untuk mencapai Sang Yang Maha Agung dan untuk Hamamayu Hayuning Bawono, saya kira itu menjadi satu konsep yang kita warisi sampai saat ini. Yang artinya Hamamayu Hayuning Bawono itu memperindah keindahan dunia atau melindungi keselamatan dunia baik lahir maupun batin. Orang Jawa itu memandang konsep Hamamayu Hayuning Bawono tidak hanya sebagai falsafah hidup tapi sebagai pakerti yang harus dimiliki setiap orang. Jadi bukan hanya filosofis abstrak, tetapi juga terwujud dalam laku kehidupannya. Hadirin yang saya muliakan, poros imajiner kosmis ini sangat penting dalam konsepsi Hindu. Karena itu kalau kita gunakan pinjam istilah kiblat ya. Kiblat Hindu Jawa maupun Hindu Bali adalah gunung. Ya. Bahkan kemudian kita rangkai dengan salah satu upaya bersama prakerti tadi yang disebut dengan sadkerti. Yang dimulai dengan giri kerti atau
ukir, kerti. Gwiri ketri itu adalah bagaimana kita juga merawat atau memuliakan gunung. Yang kedua, wana kerti, merawat dan memuliakan hutan. Danu kerti, merawat dan memuliakan danau. Sui kerti, merawat dan memuliakan sawah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan segara kerti, merawat dan memuliakan laut. Sekali lagi, ini adalah konsep dari Hamamayu Hayung Ning Bawono. Selain segoro ukir, poros imajiner yang sangat penting dalam agama Hindu adalah tapak dara. Jadi Bapak Ibu sekalian, umat yang Hindu maupun yang non-Hindu, Bapak Ibu sekalian pasti melihat tradisi di Jawa maupun Bali, kalau ada satu kegeringan, apa disebut dengan gering agung atau wabah, salah satu simbol yang dipasang untuk menangkal gering agung itu adalah tapak dara. Tapak dara itu adalah garis imajiner yang bersifat vertikal dan horizontal. Ini yang kemudian menjadi dasar dari adanya swastika. Karena perputar tapak dara itu tidak sekedar statis, tapi juga berputar. Dan itu perputarannya adalah perputaran kosmis. Nah, tapak dara yang vertikal itu melambangkan garis imajiner hubungan kita dengan ide Sang Yang Paramakawi, Sang Murdeng Dumadi, garis niskala yang penuh dengan serada bakti. Kita semua adalah percikan kecil dari para Mahatma. Kehadiran Sarwa Prani adalah karena kreasi Sang Yang Widi dengan segala manifestasinya. Karena itu umat Hindu mempunyai konsep reneng. Kita lahir sesungguhnya sudah berutang, punya kewajiban yang harus dipenuhi. Ada Tri Rena, Dewa Rena, Pitra Rena, Resi Rena. Dan dari sinilah yang kemudian muncul yadnya, Pak. Jadi karena kita merasa punya kewajiban, punya hutang, maka kita harus berkorban suci, memberi persembahan suci kepada para dewa, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada para leluhur, dan pada guru-guru suci kita. Makanya umat Hindu kan tidak bisa melepaskan tiga hal ini. Satu, kepada Tuhan dan para dewa. Yang kedua, leluhur. Yang ketiga adalah guru-guru suci. Kami tidak boleh lepas karena kita berhutang budi pada beliau-beliau ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian pasti melihat bahwa setiap tempat persembahyangan pemujaan bagi umat Hindu tidak hanya ada tempat pemujaan pada ide Sang Yang Widiwasa, tetapi juga tempat pemujaan pada para leluhur. Kita berhutang kepada para leluhur yang menurunkan kita. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat di Kakawin Ramayana, disebutkan guna mante sang daserate, weruh sire ring weda, bakti ring dewa, tar malupeng pitra puja, masih teng sire swagotra kabeh. Artinya kurang lebih begini, sangat bijaksanalah beliau sang Dasarata. Dasarata ini adalah ayah dari Prabu Rama. Beliau tahu tentang pengetahuan suci Weda, bakti kepada dewa, dan tidak pernah lupa untuk memuja leluhur. Demikian pula kasih sayang sesama makhluk dan keluarganya. Jika kita tidak eling pada leluhur, maka dalam Wraspati Tattwa disebutkan ada 3 jenis penderitaan atau duka yang bisa muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah adi bautika duka. Penyakit yang timbul karena tidak harmonisnya hubungan kita dengan alam. Ini banyak sekali sudah terjadi. Kalau kita tidak merawat alam, ya pasti akan menemukan dampaknya. Salah satunya banjir itu. Kerusakan ekosistem dan lain-lain. Itu adalah kita sebut sebagai adi bautika duka.
Tetapi ada juga penyakit yang timbul karena adiat mike duke. Yang timbul karena gangguan mental dan pikiran. Ini situasi sekarang harga BBM naik. Dan ketika BBM naik direspon dengan sikap yang akhirnya berlebihan. Tidak istilahnya Pak. Jadi kita bicara sebenarnya tentang filosofi Jawa tadi Pak Wongso. Ngalah apa Pak? Sabar ngalah trimo. Wah itu. Jadi kalau tidak sabar ngalah trimo, stres kita. Dan akhirnya muncul apa yang disebut dengan adiat mike duke. Yang berikutnya adalah adi dawi keduke. Penderitaan karena kepongor. Kalau di Bali Pak Dalang ada disebut dengan kepongor Pak. Salahin dewa, temahin pitre. Karena kita tidak menjalankan bisama para leluhur. Jadi melupakan leluhur bisa memunculkan duka. Penyakit, penderitaan, kesengsaraan, kemalangan. Dan mengingat dan memuliakan leluhur tidak hanya melalui pitra puja. Bukan hanya dengan sembahyang saja. Tapi juga dengan menjalankan bisamo yang telah disampaikan. Meneruskan semangat dan merawat heritage. Jadi kalau kita menghargai leluhur itu nggak harus dengan sembahyang untuk leluhur saja. Tetapi kita harus mewarisi apa yang sudah menjadi karya-karya beliau. Sekian kekawin yang di dalam Prabu Dharma Wangsa disebut sebagai menjawakan biasa mante itu. Suta Soma, Arjuna Wijaya, Gatot Kaca Saya, dan semua adalah karya-karya hebat. Dan pertanyaannya apakah kita melanjutkan karya-karya hebat itu dan mewujudkan, menciptakan karya-karya hebat yang baru lagi. Jangan hanya kita sekedar bangga punya Medang Kemulan, bangga punya Kertanegara, bangga dengan Hayam Wuruk, tetapi tidak pernah menciptakan karya-karya hebat seperti beliau-beliau itu. Malu kita. Karena beliau yang justru melahirkan karya hebat, tetapi kita, anak turunannya, tidak berhasil atau tidak mampu melahirkan karya-karya hebat seperti Kertanegara, Dharma Wangsa, Airlangga, Hayam Wuruk, Jayabaya, dan lain-lain. Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati, poros imajiner yang kedua dari tapak dara adalah garis horizontal. Rasa bakti kita pada Yang Widi harus juga diwujudkan secara horizontal pada sesama atau seluruh ciptaan Tuhan. Untuk sesama umat Hindu diajarkan tentang Tatwam Asi, aku adalah engkau, Wasudewa Kutumbakam, semua manusia bersaudara. Prinsip Tatwam Asi sangat penting untuk kita lihat lagi. Melukai orang lain sama dengan melukai diri sendiri. Dan sebaliknya, membantu orang lain sama dengan membantu diri sendiri. Untuk para sarwa satu, sarwa tumuwuh, dan juga diajarkan, kami juga diajari untuk menghormati dan menyayangi. Di Bali dan di Jawa, kami memiliki tradisi apa yang disebut dengan tumpak kandang atau tumpak uye. Pemujaan terhadap Sang Hyang Siwa Pasupati sebagai Rari Angon untuk memelihara dan menyayangi sarwa satu, binatang-binatang yang menjadi ciptaan Tuhan. Kemudian kita juga punya namanya tumpak wariga untuk menyayangi dan mencintai sarwa tumuwuh, tumbuh-tumbuhan. Jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang pun harus kita cintai dan kita sayangi. Itu luar biasa sekali. Oleh karena itu kita mengajak umat Hindu dan juga umat beriman lain untuk mencapai kebahagiaan atau jagatita, maka harus kita tumbuhkan rasa kedekatan, rasa kasih sayang, hubungan harmonis
tidak hanya dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan sesama lingkungan yang dikenal dengan Trihita Karana. Kedekatan yang tumbuh dari rasa bakti dan tresna yang memunculkan swece dan sih. Gak mungkin ada swece dan sih kalau tidak ada bakti dan tresna. Itu resiprokal. Betara tidak akan meswece, orang tidak akan sih kalau tidak ada bakti dan tidak ada tresna. Sehingga yang memunculkan swece dan si itu sehingga kita menjadi hita adalah kalau kita terus melakukan upaya terus menerus untuk mencintai dan merawat alam semesta. Sehingga ini menjadi bagian dari Loka Samasta Sukhina Bhavantu yang menjadi salah satu konsep yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Hindu. Saya menekankan soal swece bakti dan tresna sih ini karena dalam kehidupan modern seperti saat ini kita kehilangan rasa. Ini Pak Wongso, soal rasa. Sekarang ini orang banyak kehilangan rasa. Sehingga muncul manusia-manusia tanpa perasaan, tanpa rasa. Ini juga pernah ditulis dalam Niti Sastra. Yang disebutkan adalah ketika manusia itu berada seperti ukum hikam. Peace law. Jadi ini Kautilya ini lahir sebelum Thomas Hobbes bicara soal Leviathan. Hukum ikan itu hukum ikan besar memakan ikan yang kecil, Pak. Jadi dengan tidak ada perasaan muncul justru adalah buta, raksasa yang muncul dalam wujud manusia, sadripu yang memurti, bahan bahasa yang sekarang sikat libas, ya, caplok gitu. Hajar. Akhirnya manusia kehilangan cinta kasih, kehilangan rasa kemanusiaannya, kehilangan keutamaannya menjadi manusia. Jadi saya kira ajaran para leluhur kita luar biasa ketika kita diingatkan lagi kepada rasa kemanusiaan kita. Untuk itu dalam momen yang baik ini yang dihadiri oleh saudara-saudara lintas iman, marilah kita sama-sama meningkatkan serada bakti, meningkatkan keimanan kita kepada Sang Yang Maha Pencipta. Rasa bakti kita wujudkan, kita amalkan dalam kehidupan bersama dengan tresna asih, menyayangi, mencintai, membangun sesama. Jika saudara-saudara kita dalam kesulitan, jangan lihat apa agamanya, apa sukunya. Mari kita bantu, kita kasih sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dengan semangat itu maka kita akan hidup rukun, hidup bahagia dan hidup harmonis. Yang kita jaga, yang kita sayangi bukan hanya sesama manusia, tapi juga alam lingkungan kita. Kita harus menjaga bumi ini agar betul-betul indah. Hama mayu hayuning bawono. Kata ayu ini luar biasa. Jadi bukan cantik dalam pengertian wajah saja. Itu bicara soal keindahan dunia. Karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan keindahan. Rumah dikasih oleh-oleh pohon, bibit pohon. Untuk ditanam di rumahnya masing-masing. Jadi ini tradisi baru lah. Jangan hanya pengantin itu memberi souvenir saja, tetapi beri bibit pohon gitu. Supaya pohon itu makin banyak kita tanam. Dan Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas sambutan yang hangat umat Hindu di Gresik. Dari tadi pagi keliling pura-pura, mulai dari Pura Penataran Luhur Medang Kemulan di Desa Mondoluku, Pura Jagat Girinata di Beton, Pura Jagat Dumadi di Laban, Pura Kertabuana tadi di Bangsa Kulon, tadi Pak Sae. Kalau katanya kalau kita nggak singgah situ bisa masalah kita nih sama Pak Sae ini. Harus singgah kulunun ke beliau. Dan terakhir di Pura Kertabumi di Bongsowetan. Saya berharap semangat umat Hindu menjadi contoh bagi saudara-saudara kita di umat Hindu di seluruh tanah air. Dan kerukunan di Gresik ini luar biasa nih. Menurut saya satu yang harus kita jadikan contoh bahwa kerukunan umat beragama di Gresik itu bisa menjadi contoh juga bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri dengan para mesanti.
Om Santi Santi Santi. Ong ulun basuki langgeng mugi rahayu sagung dumadi.